Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang kuat dan nyata, Baginda memerintahkan prajurit untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik kali ini. Kini ia mendekam di dalam penjara beberapa hari. Kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar seperti biasa. Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk dalam penjara. Wajahnya murung. Hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku meminta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas, membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu. "Tanpa gairah, aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melaporkan laporan dari pengawal. Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda berumah, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang milik Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya meminta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana. Tanpa pamit, mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana
datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita, lalu apa yang harus kukerjakan sekarang? Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencampuran. Abu Nawas masih geram di penjara. Namun begitu Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak. Kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk lagi, karena akal cerdik Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara sekalipun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusannya dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat, karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar. Istri Abu Nawas pun menyambut gembira kedatangan suami yang selama ini sangat ia rindukan. Abu Nawas juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang, bukan kepalang, tetapi ia juga merasa gundah. Bagaimana Abu Nawas tidak merasa gundah? Gundah gulana, sebab sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya, tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Maka tidak mustahil bila suatu saat ketika nanti Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung kepada Abu Nawas. Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan baginya. Pada hari itu Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejenak membuka praktek meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara. Abu Nawas digiring menuju tempat kematian tukang penggal kepala
sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan aman, tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya? Karena ia sudah siap mengayunkan pedang. Abu Nawas tertawa terbawa sehingga Baginda menangguhkan pemancungan. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apa engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri tuanku yang mulia, tapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku merasa gembira," tanya Baginda. "Kaget betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan menyusul hamba ke tiang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas. "Tetap tenang." Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas, dan tentu saja hukum pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan istimewa. Malah Baginda memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tapi Abu Nawas tidak merasa tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit atau meninggal. Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas. Setelah mendengarkan penuturan penjaga penjara, cita-cita atau obsesi hukuman Abu Nawas sebenarnya masih bergejolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan atau ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usulan cemerlang dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja memanggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung, apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati.
apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana Abu Nawas. Terjebak gelombang siasat sang ulama, Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke liang gantung atau tempat pacung. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebenarnya ia akan dihukum mati karena dijebak sang ilmuwan atau ulama. Benarkah Abu Nawas? Sudah keok kita. Lihat saja nanti banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun air mata para pencinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seri yang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah, tapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tegar hatinya. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah bahwa dirinya sendiri, bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk yang kedua kalinya. Sebaliknya, Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gawatnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening. Sewaktu-waktu Baginda Raja memberikan sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana. Abu Nawas kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nanti Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudahilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, minta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda, menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, hamba minta adalah bila pilihan hamba benar-benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba
dihukum gantung saja, kata Abu Nawas. Memohon, engkau memang orang yang aneh dalam saat-saat yang amat genting. Engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Bersungguh-sungguh Baginda makin terpinggal-pinggal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, hingga tawa Baginda yang semula berderai mendadak terhening seketika. Baginda berdenyut mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan permintaan Abu Nawas, menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela dirinya. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar dan bila pilihan hamba salah, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Oleh kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia sepintar Abu Nawas. Di negeri Baghdad ini, Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyak bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar. Hanya Baginda. Bukan tuanku. Cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Jawab Abu Nawas. Hahaha. Kau memang penglihatan kau adalah paripurna laraku, Abu Nawas. Mulai sekarang jangan segan-segan, seringlah datang ke istanaku. Aku ingin sekali mendengar lelucon-lelucon yang baru siap. Atau tidak? Jawab Abu Nawas. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada Abu Nawas. Di negerinya itu dikisahkan Baginda Raja baru saja membacakan kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman. Dan sampai di sini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.